Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, hari ini adalah pembahasan soal TPS. Kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester di semester yang kedua ini, dan nilai-nilainya juga sudah Bapak rilis ya. Bisa Ananda maupun Adinda cek di email masing-masing sesuai dengan kemarin ketika ujian menggunakan email yang mana, silahkan untuk dilihat di inbox. Kalaupun tidak ada, bisa dilihat di spam. Bapak juga sudah mengirimkan nilainya melalui GCR, dan alhamdulillah untuk kelas 5C tidak ada yang diremedial. Oke, baik, kita mulai saja pembahasan soal PTS di semester yang kedua. Soal yang pertama, contoh kehidupan Nabi yang sederhana adalah A. Bangun rumah terbuat dari emas, B. Tidur beralaskan sehelai tikar, C. Selalu makan makanan mewah, atau D. Memiliki 1000 unta. Jelas kalau yang ini jawabannya adalah yang B. Tidur beralaskan sehelai tikar. Kalau bangun rumah terbuat dari emas, jelas ini bukan sederhana ya. Kemudian yang C, selalu makan makanan yang mewah, juga bukan. Yang D, memiliki 1000 unta, juga bukan. Yang jawaban yang betul adalah B. Tidur beralaskan sehelai tikar. Yang kedua, ciri orang yang ikhlas adalah titik-titik. Sebagaimana kemarin, pengertian ikhlas itu adalah bersih hatinya ya. Yang pertama, beramal sesuka hati, ini juga bukan. Beramal mengharapkan pujian dari manusia, jelas ini bukan. Yang C, beramal karena mendapat imbalan, juga bukan. Yang D, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Jawabannya adalah D, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Karena orang yang ikhlas itu adalah orang yang selalu bersih hatinya, tidak pernah mengharapkan imbalan apapun, dan selalu semangat dalam mengerjakan apapun. Karena tujuannya bukan manusia, karena tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian soal berikutnya adalah keuntungan hidup sederhana. Apakah A. mendapatkan pujian dari orang lain? Apakah B. membuat hati menjadi gembira? Apakah C. terhindar dari sifat boros? Ataukah D. apapun yang kita inginkan dapat tercapai? Sederhana itu adalah terhindar dari sifat boros. Oke. Kemudian soal berikutnya, Pak Ronald membantu orang yang kecelakaan tanpa mengharapkan balasan. Berarti Pak Ronald memiliki sikap syukur. Ataukah B. rendah hati? Ataukah C. ikhlas? Ataukah D. patuh? Kalau syukur ini ada tanda bersyukurnya ya. Kalau rendah hati juga bukan. Ikhlas ataukah D. patuh? Jawabannya adalah ikhlas ya. Karena materi pembelajaran kita ikhlas, di antara pengertian ikhlas adalah membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan dari orang tersebut. Soal berikutnya, bersikap rendah hati dan tidak akan ditimpa penyakit gelisah merupakan dampak daripada hidup mewah, berlebih-lebihan, sederhana, atau boros. Jelas kalau A, B, dan juga D ini kontradiktif ya. Artinya berbeda dengan sikap rendah hati. Yang jawaban yang tepat adalah C, bersikap sederhana. Di antara keuntungan bersikap sederhana adalah rendah hati. Kemudian soal berikutnya, salah satu dalil nakli tentang ikhlas yaitu Quran surat Al-Bayyinah ayat. Kemarin Bapak sudah jelaskan bahwa salah satu dalil nakli tentang ikhlas yaitu ada dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas
menaatinya semata-mata karena menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, hidup sederhana merupakan contoh akhlak buruk ataukah bimazmumah ataukah tercela ataukah terpuji. Jelas terpuji karena buruk juga jelek, mazmumah juga jelek, tercela juga jelek. Jawabannya adalah di akhlak yang terpuji. Soal selanjutnya, hidup sederhana menjadikan kita pribadi yang pandai berbohong, jujur, bersyukur, atau berjanji. Jawabannya adalah bersyukur. Dengan hidup sederhana kita pandai bersyukur ya, karena melawan hawa nafsu kita untuk membeli apa, untuk memiliki apa. Kita melawan hawa nafsu kita dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal selanjutnya, mampu melawan godaan setan dan terhindar dari penyakit resah adalah keuntungan dari sikap boros ataukah kikir, ataukah tenang, ataukah sederhana. Jawabannya adalah sederhana. Oke, soal berikutnya, beramal dan tekun merupakan ciri-ciri orang bersikap A. Syukur, B. Ikhlas, C. Taat, ataukah D. Rendah hati. Ini merupakan ciri-ciri daripada, jawabannya adalah ikhlas ya. Kemarin di buku paket bahwa sudah jelaskan bahwa ciri-ciri orang yang ikhlas itu diantaranya yang pertama adalah beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita, meskipun ada orang yang memuji kita, tetap kita harus meminta ridhonya Allah, karena ikhlas itu adalah tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, dalam salah satu ciri orang yang hidup sederhana sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-6 adalah apakah A. membelanjakan hartanya untuk membantu orang lain, ataukah B. membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak kikir, ataukah C. membelanjakan hartanya dengan boros, ataukah D. membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Furqan ayat ke-67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya adalah dia orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Jawabannya tidak berlebihan dan tidak pula kikir, yang B. Oke, pertanyaan selanjutnya, seorang yang memiliki sikap rendah hati apabila disapa dengan sapaan yang buruk akan membalas dengan berdiri dan membisu, menyapa dengan wajar, ataukah C. sapaan yang sama, ataukah D. sapaan dan salam yang baik. Jika orang yang sudah rendah hati, meskipun mereka diperlakukan dengan tidak adil ataupun disapa dengan yang buruk, maka mereka tetap akan menyapanya dan juga tetap akan berbuat baik ya. Sapaan yang baik dan salam yang baik pula, yang D jawabannya. Oke, pertanyaan berikutnya, contoh hidup sederhana. Ini kita aplikasinya dalam berkehidupan ya. Yang pertama, memakai pakaian yang bermerek. Yang B, datang ke pernikahan saudara dengan memakai perhiasan yang berlebihan. Yang C, pergi ke sekolah diantar dengan mobil. Yang D, pergi ke kantor naik sepeda. Jelas, ini jawabannya adalah pergi ke kantor naik sepeda. Oke, pertanyaan berikutnya, diterima tidaknya amal seseorang ditentukan oleh A. banyak sedikitnya amal perbuatan tersebut, ataukah B. ketawaduan orang yang beramal, ataukah C. banyak dan seringnya amal tersebut dilakukan, yang D. ikhlas dan tidaknya orang mengerjakan amal tersebut. Sebuah amal itu landasannya adalah ikhlas, karena dalam hadis dikatakan bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tuh tidak melihat bagusnya harta kita, bagusnya wajah kita ya, banyaknya amalan kita, tapi yang dilihat oleh Allah adalah seberapa ikhlasnya hati kita dalam berbuat amal tersebut. D adalah jawabannya adalah D, yaitu ikhlas dan tidaknya orang mengerjakan perbuatan tersebut.
Oke, soal selanjutnya, innal mubazzirina kanu ikhwan syayatin. Hal ini terkandung dalam surat Al-Isra ya, ayat ke-27, yang artinya pemboros itu adalah saudaranya setan. Pemboros itu adalah saudaranya setan. Ikhlas artinya, kemarin Bapak sudah jelaskan bahwa ikhlas itu maknanya adalah bersih dari kotoran dan perbuatan. Oleh juga pengertiannya, ikhlas itu adalah amalan atau ibadah yang tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan imbalan, tapi mengharapkan ridhonya Allah. Boleh juga seperti itu. Kemudian lawan kata dari hemat, jelas lawan kata dari hemat adalah boros. Kemudian soal berikutnya, menurut Quran surat Al-Isra ayat 27, pemboros itu adalah saudaranya setan ya, jelas. Ini sudah kita jelaskan dalam Quran surat Al-Isra tadi, innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya. Oke, soal selanjutnya adalah sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, tidak pula melihat ketampanan wajahmu, tapi Allah melihat titik-titik sesuai dengan hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk tubuhmu, tidak pula melihat kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat isi hatimu ya. Jawabannya adalah keikhlasan di dalam hatimu atau ikhlasnya hatimu ya. Oke, soal selanjutnya, menjalankan sesuatu tanpa mengharap imbalan kecuali ridho Allah disebut apa? Disebut ikhlas ya. Saya dengan tadi yang Bapak jelaskan, pengertian dari ikhlas itu bersih hati ataupun mengharap akan hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup sederhana akan membelanjakan uangnya dengan, ya jelas, kalau kita memiliki sikap sederhana, kita akan membelanjakan uang kita dengan seperlunya ya, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak semuanya langsung dibeli, pasti yang dibeli itu adalah yang paling kita butuhkan. Selanjutnya, orang yang sederhana selalu bersikap, salah satu daripada sikap orang yang sederhana adalah mereka yang selalu rendah hati ya, mereka yang selalu bersikap tidak boros ya. Ini adalah sifat-sifat terpuji yang kita dapatkan ketika kita memiliki sikap sederhana. Soal berikutnya, ikhlas mendapatkan alarm perlu dipotong atau. Soal berikutnya, ikhlas dapat mengantarkan seseorang pada sikap. Ini sesuai dengan yang tadi yang pertama di soal, bahwa ikhlas itu dapat mengantarkan seorang pada sikap rendah hati dan juga sikap terpuji yang lainnya. Soal berikutnya, innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin. Arti kata yang di garis bawah adalah ikhwan. Ikhwan itu adalah saudara. Saudaranya siapa ya? Saudaranya setan kalau orang tersebut boros ya. Kemudian soal berikutnya, seseorang yang ikhlas dalam beramal, maka dia hanya akan mengharapkan, ketika kita memiliki sifat ikhlas, yang kita harapkan adalah ridhonya Allah, ataupun hanya mengharapkan pujian dari Allah, tidak mengharapkan pujian dari makhluk, tidak mengharapkan imbalan juga dari makhluk. Apa arti hadis Nabi di atas? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dirimu dari kebagusan wajahmu, dari bentuk tubuhmu, tapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Qulubikum, hati-hati kalian. Kemudian untuk selanjutnya, apa keuntungan orang yang hidup sederhana?
keuntungan orang yang hidup sederhana itu banyak sekali ya. Di antaranya adalah Allah memberikan hikmah kepada orang yang memiliki sifat keuntungan, memiliki sifat sederhana. Di antara orang yang hidup sederhana itu mengamalkan ajaran agama Allah, perintahnya Allah, dan juga orang tersebut mendapatkan pahala. Keuntungan yang lainnya, orang yang hidup sederhana adalah telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Keuntungan berikutnya adalah orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Juga tidak ditimpa penyakit resah dan tidak akan pernah mengambil hartanya orang lain. Oke. Kemudian apa ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beramal? Ketika kita memiliki sifat ikhlas dalam hati kita, maka kita mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama adalah beramal dengan sungguh-sungguh dan tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. Tentu yang akan memuji adalah Allah Subhanahu wa taala, bukannya manusia, dan juga kita tidak mengharapkan pujian dari manusia. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amal perbuatan baik kita. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas apapun. Karena pada hakikatnya tugas dan perintah itu semata-mata karena Allah dan kita mengharapkan ridhonya Allah semata. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yang terakhir adalah apa yang kita lakukan ketika melihat teman kita sedang kesusahan, ya kita harus membantunya, tidak boleh kita menghardiknya, justru kita harus mendoakan dan juga membantunya. Oke anak-anakku yang soleh, mungkin itu saja pembahasan soal PTS yang kemarin. Untuk nilai-nilainya silahkan dilihat di GCR masing-masing. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.